Pernah nggak sih Anda merasa bingung setiap kali mendengar kabar soal Ida yang bilang cuma sebagian? Padahal yang Anda butuh baik-baikan itu sebenarnya sederhana. Apakah bulan Desember ini akan ada rapel yang masuk? Setelah begitu banyak kabar simpang siur, bukan dari gosip tetangga, tapi dari sumber. Informasi ini memuat daftar, gaji Desember, dan siapa yang belum masuk dalam kategori penerima, karena bagi banyak pensiunan, untuk memenuhi kebutuhan di akhir tahun, seperti liburan keluarga, banyak yang selama ini kurang tidur karena memikirkan, ada yang bahkan sudah cek saldo berkali-kali, bayar sekali. Wajar kalau tempat Anda ingin main spesial. Arahnya itulah kenapa video ini dibuat, manusiawi dan mudah diikuti, tanpa dilebih-lebihkan, tanpa ditakut-takuti. Seperti sedang ngobrol santai, karena pada akhirnya, ini tentang kejelasan yang Anda butuhkan. Di pembahasan nanti, Anda ingin tahu siapa saja yang dipastikan menerima dan bagaimana cara memastikan. Jangan sampai Anda menunggu tanpa kepastian, lalu Anda baru sadar. Ternyata Anda tidak masuk kategori penerima. Supaya Anda bisa tahu dengan tenang dan jelas, tahun ini atau tidak, sekarang setelah kita sampai pada pertanyaan penting, rapal Desember atau tidak, bukan sekedar menyebutkan siapa yang dapat, alur dan logika di belakang keputusan ini, tapi juga memahami alasannya. Rapel asalkan mereka tahu. Dan untuk pertama kalinya, data dan penjelasan resmi, kita perlu memahami bahwa ia adalah hasil penyesuaian dari perubahan regulasi, tunjangan tertentu yang harus dicocokkan, ada proses administrasi, ada verifikasi. Dan semua itu memakan waktu, kadang-kadang, sementara sebagian lainnya harus menunggu dan seringkali, tapi karena data mereka perlu dicocokkan ulang, imutasi data, peralihan dari atau adanya tumpang tindih administrasi lama dan baru, hal-hal sehingga ketika rapal cair, mereka merasa terlewatkan. Padahal, ketika pemerintah merilis daftar, banyak orang akhirnya bisa bernapas sedikit lebih lega. Yang sudah diverifikasi ulang melalui sistem, dalam daftar ini, ada beberapa kategori yang membuat seseorang, dan ada pula kategori yang membuat seseorang belum masuk, dan tidak memiliki perubahan status. Biasanya masuk kategori penerima terlebih dahulu, sementara mereka yang mengalami perubahan data, perubahan status janda atau duda, akan di-placing di kelompok kedua. Proses ini bukan berarti mereka tidak berhak, karena itu bisa berdampak panjang. Itu berarti seluruh data, pensiunan yang masuk kategori ini biasanya, pensiun dan datanya stabil. Gaji atau tunjangan yang dihitung, mereka akan menerima tambahan pembayaran yang langsung sesuai penetapan resmi. Jumlahnya berbeda-beda, kerja dan perubahan nilai sebelum penyesuaian, beberapa ratus ribu. Tergantung selisih nilai yang harus dicairkan, rapal Desember penjelasannya, biasanya mereka termasuk dalam kategori data, atau sedang menunggu penyesuaian akhir, misalnya jika seseorang pengalihan dari pensiun dinas ke pensiun janda, datanya di bulan itu, atau bagi sebagian pensiunan TNI dan Polri, mereka mungkin berada di daftar non-penerima untuk selamanya, melainkan penempatan. Namun pencairannya membutuhkan waktu. Jika tidak ada rapel, maka ada kesalahan dalam pembayaran, ada rapel yang sifatnya berkala, tidak semua rapel diberikan kepada semua orang. Oleh karena itu penting, pemerintah misalnya, jika pemerintah tertentu yang berlaku mundur ke bulan-bulan sebelumnya, masuk kategori yang tidak terdampak perubahan nilai, mereka maka wajar kalau mereka tidak mendapatkan informasi seperti ini kadang tidak dijelaskan dalam MEU, sehingga orang-orang mudah salah paham. Sebenarnya inti dari daftar penerima dan non-penerima lebih pada transparansi. Tidak ada keresahan menjelang akhir tahun, banyak kebutuhan yang harus dipenuhi. Dan setiap rupiah sangat berarti bagi pensiunan yang mengandalkan. Dengan adanya daftar resmi, mereka bisa langsung memeriksa dengan lebih pasti. Ada juga hal penting, yaitu proses validasi rekening bank, bukan karena sistem negara. Misalnya rekening sudah tidak aktif, atau ada perpindahan, hal-hal kecil seperti ini bisa menyebabkan nama seseorang karena sistem tidak bisa memastikan yang benar apabila ini terjadi, dan setelah itu, barulah mereka bisa masuk di daftar penerima di bulan non-penerima karena perubahan status keluarga. Seseorang yang sudah mengajukan pensiun janda atau duda, sistem tidak bisa membayarkan rapel kepada seseorang karena bisa menimbulkan, daftar ini bukan sekedar Anda dapat atau tidak,
Peta yang menunjukkan di mana posisi data. Nama Anda seharusnya masuk daftar penerima, itu bukan berarti hak Anda hilang atau ada update kecil yang perlu dibereskan di kantor. Task pen terdekat adalah adanya perbedaan jadwal pembayaran antara pensiunan. Pensiunan di satu kota menerima lebih cepat, sementara karena proses penyelarasan antara pemerintah daerah, semua memiliki jadwal teknis masing-masing. Dan ini sangat wajar, bahwa hanya sebagian pensiunan yang mendapatkan rapel. Inilah mengapa daftar resmi Desember ini sangat penting. Selain itu banyak juga pensiunan yang bertanya, padahal mereka merasa pangkat dan golongan mereka sama, dan alasannya cukup sederhana. Tunjangan melekat. Catatan kenaikan gaji terakhir sebelum pensiun, misalnya, dua orang sama-sama pensiun sebagai PNS golongan 3 atau memiliki tunjangan tambahan yang berbeda. Rapel tidak bisa disamakan antara satu orang. Tidak sedikit pula yang bertanya. Jawabannya adalah iya bisa. Artinya jika data seseorang, maka nama seseorang bisa saja berpindah dari daftar non-penerima. Karena itu, penting untuk selalu memastikan data Anda di TaskPen. Jangan ragu untuk menghubungi kantor TaskPen. Walau kode peruan dalam status keluarga Anda, kita sebenarnya tidak hanya berbicara tentang uang tambahan, kepastian, dan rasa aman yang sangat penting bagi para pensiunan yang sudah menghabiskan puluhan tahun bekerja, tetapi tentang bagaimana negara menghargai pengabdian tersebut, jelas dan akurat. Dan daftar penerima, meski tidak sempurna, tetapi ini adalah langkah untuk membuat dan bisa dipertanggungjawabkan atau akan berlanjut ke bulan-bulan berikutnya. Rapel periode Desember tidak jauh berbeda dari bulan lainnya. Data Anda sudah stabil dan tidak banyak berubah. Itu bukan berarti Anda tidak akan mendapatkan rapel sama sekali. Kategori yang menunggu penyelarasan data, seringkali orang mengira itu sesuatu yang rumit. Sistem hanya perlu memastikan untuk menghitung hak pensiun sudah benar, masa kerja pangkat terakhir, status keluarga dan sebagainya. Sistem tidak akan mengambil risiko membayar rapel, kesalahan yang sulit diperbaiki, dan mengapa daftar resmi ini harus dianggap, bukannya sebagai bentuk pembedaan, ada juga yang merasa mereka sudah melapor data. Hal ini bisa terjadi jika laporan Anda masuk untuk periode Desember misalnya, atau setelah pemrosesan pembayaran dimulai. Ini bukan kesalahan siapapun. Tidak perlu khawatir. Anda akan masuk pada periode selanjutnya. Rapel tidak selalu diberikan setiap tahun, ketika ada selisih pembayaran yang perlu disesuaikan, jika beberapa bulan tidak ada rapel, dan tidak ada selisih yang harus diperbaiki. Penting untuk memeriksanya, ketahui seiring berjalannya waktu, membuat sistem pembayaran pensiun lebih transparan dan mudah dipahami, menyediakan akses bagi para pensiunan, seperti TaskPen Mobile atau situs resmi TaskPen. Itu sangat membantu. Anda, karena Anda dapat melihat informasi secara real-time, datang langsung atau bertanya kepada petugas kantor. Intinya apapun cara Anda, dan juga para pensiunan yang bertanya, kadang bulan ini masuk daftar penerima karena memang tidak ada selisih pembayaran baru. Daftar penerima rapel tidak bersifat tetap. Ia hanya muncul jika bulan-bulan tertentu tidak ada perbedaan nilai, gaji atau tunjangan. Rapel juga bisa mencerminkan perubahan ekonomi nasional, penambahan tunjangan. Jika kebijakan itu diberlakukan mundur, inilah yang paling ditunggu para pensiunan. Bagi mereka yang sudah berumur, tambahan ini sangat berarti. Mungkin Anda merasa bahwa prosesnya panjang, tapi sebenarnya yang sederhana dan dengan tujuan, semuanya menjadi lebih mudah dipahami. Membuat Anda merasa lebih tenang dan lebih paham, bukan hanya menerima informasi mentah tanpa konteks. Anda ingin memastikan ulang status Anda, seperti menghubungi TaskPen, atau bertanya kepada petugas bank terkait pensiun, dengan cara seperti ini, tetapi Anda benar-benar bisa mendapatkan. Dan itu sangat penting. Untuk memastikan, hanyalah satu bagian dari keseluruhan sistem pensiun. Hal yang lebih penting, bagaimana Anda tetap mendapatkan. Dan dari mana Anda dapat menjalani masa pensiun, daftar penerima dan non-penerima, upaya untuk membuat semuanya lebih jelas. Jika Anda termasuk dalam daftar penerima, bersyukurlah. Menutup kebutuhan akhir tahun, jangan terburu-buru cemas. Pati Anda dan memastikan semuanya lengkap agar periode. Yang penting adalah Anda sudah mendapatkan, dan dengan informasi ini, dengan kepala lebih ringan.
Jelas karena pada akhirnya, rapel ada yang bilang semua dapat, lalu ada lagi pesan berantai yang bikin tambah pusing, kepastian-kepastian, atau ternyata Anda tidak termasuk dalam daftar penerima, dan akhirnya informasi resminya benar-benar dirilis, bukan dari grup WhatsApp, yang memang mentor dan mengurus pembayaran pensiunan. Lengkap siapa yang berhak menerima rapel, ini bukan hal sepele. Rapel bisa jadi tambahan penting, apalagi menjelang momen-momen besar atau persiapan awal tahun. Nama saya masuk atau tidak ya? Padahal tanggal pencairan masih jauh. Setelah puluhan tahun mengabdi, hak Anda tanpa harus menunggu kabar yang tidak jelas. Supaya Anda mendapatkan penjelasan yang jernih, kita akan membicarakan informasi resminya apa adanya. Kita bahas dengan bahasa yang sehari-hari, di teras rumah sambil minum teh. Ini bukan tentang angka di atas kertas. Dan ketenangan yang ingin Anda rasakan. Rapel siapa yang belum? Kenapa bisa begitu? Apakah nama Anda masuk di daftar resmi tersebut? Jangan sampai saldo tidak berubah. Jadi mari kita cek datanya bersama-sama. Apakah Anda termasuk penerima rapel Desember? Tentang apakah nama Anda termasuk penerima, mari kita mulai membahas semuanya dengan lebih dalam, atau tidak sesepas tetapi memahami, supaya Anda tidak hanya menerima informasi, karena seringkali seseorang memang tidak masalah jika belum mendapatkan alasannya jelas dan tidak ada ketidakadilan di dalamnya. Setelah berminggu-minggu banyak yang menunggu, ini bisa benar-benar dijadikan pegangan. Pertama-tama, rapel ini bukan muncul begitu saja, penghitungan ulang atau penetapan nilai antara keputusan pemerintah dan sistem pembayaran, ada penyesuaian data. Proses ini membuat beberapa orang menerima rapel lebih dulu. Bukan karena mereka tidak berhak, entah karena perubahan status pensiun, gaji pokok ke pensiun penuh. Semacam ini sering tidak disadari oleh penerima pensiun. Untuk sebagian orang, datanya masih berjalan dalam proses penyelarasan, resmi penerima dan non-penerima untuk periode Desember ini. Karena daftar ini dibuat berdasarkan data, taspen dan instansi terkait lainnya masuk ke daftar penerima. Misalnya pensiunan yang sudah memiliki data lengkap dalam beberapa bulan terakhir, karena sistem mereka tidak membutuhkan koreksi tambahan, seperti perpindahan rekening atau adanya kelengkapan dokumen yang baru dilaporkan, yang datanya harus disesuaikan dulu. Hanya saja, sistem tidak ingin terjadi kesalahan dalam pencairan sadidau. Ketika nama Anda masuk ke daftar penerima, Anda selaras dengan aturan penghitungan rapel terbaru adalah mereka yang sudah lama, tanpa perubahan, atau mereka yang langsung terdampak perubahan nilai, sebagai dasar pembayaran pensiun, disatukan dalam bulan Desember, tergantung pangkat golongan massa. Ada yang hanya mendapatkan, ada juga yang mendapatkan lebih besar. Sementara itu, bagi mereka yang tidak masuk daftar penerima, pun cukup jelas dan bukan hal yang perlu membuat cemas. Yang sedang diproses ulang, baru saja menyelesaikan proses, belum bisa langsung masuk dalam penghitungan rapel, yang sedang dalam proses verifikasi ganda. Sementara penetapan ini sifatnya bukan final, teknis yang menandakan bahwa hak mereka tetap ada di antara para pensiunan, kebingungan biasanya muncul karena mereka menganggap, padahal tidak selalu seperti itu. Ada yang sifatnya khusus, dan ada yang hanya muncul jika ada penyesuaian tertentu. Pada waktu yang sama, sekali untuk memahami konteks dari setiap pengumuman, mengeluarkan penyesuaian gaji pokok, maka rapel akan muncul sebagai kompensasi selisih nilai, namun jika seseorang atau perwahat itu tidak menyentuh kelas atau golongan, rapel di periode tersebut, pesan berantai yang banyak beredar di masyarakat, dalam kasus Desember ini, pemerintah ingin memastikan. Karena pada waktu-waktu seperti ini, banyak rencana yang harus disiapkan. Pembayaran bulanan ini, orang tidak perlu lagi menebak-nebak, memahami posisinya, dan merencanakan kebutuhan rumah tangga, lain yang seringkali tidak disadari oleh para pensiunan. Banyak kasus di mana pembayaran tertunda, tetapi karena masalah kecil di rekening penerima, buku tabungan sudah tidak diperbarui, ban yang belum dilaporkan ke taspen, tidak masuk dalam daftar penerima. Bahwa uang tersebut akan sampai ke tangan, biasanya taspen akan meminta nasabah memperbarui data. Berikutnya ada juga pensiunan yang masuk daftar, yang belum diperbarui, misalnya, tetapi proses administrasinya belum selesai, yang datanya tidak lengkap, tuntutan atau koreksi di kemudian hari. Maka dari itu, dapat tetapi lebih seperti
Anda saat ini jika Anda merasa, namun ternyata tidak ada, bisa jadi ada satu dokumen yang belum diserahkan. Hal lain yang sering membuat para pensiunan salah paham, pusat dan daerah kadang-kadang. Kota lain baru menerima beberapa hari kemudian, ini bisa terjadi kantor cabang Taspen dan bank pembayar, namun karena tidak semua orang mengetahui hal ini, muncullah anggapan, padahal hanya jadwal pencairannya saja yang berbeda, seperti yang dirilis untuk periode, karena memberikan gambaran yang sama bagi semua wilayah. Mengapa jumlah rapel mereka berbeda dari orang lain? Ini adalah hal yang sering terjadi. Perbedaan jumlah bisa dipengaruhi oleh masa kerja, atau bahkan cara sistem membaca data Anda, namun salah satu memiliki masa kerja lebih panjang. Hal-hal seperti ini membuat jumlah dan lainnya tentu. Apakah daftar ini bisa berubah di masa mendatang? Daftar penerima dan non-penerima rapel sifatnya dinamis, diperbarui atau ada penyesuaian kebijakan baru, kayak daftar penerima pada periode berikutnya, tetap lengkap dan diperbarui. Jika Anda merasa ada informasi yang kurang jelas, ketika kita membahas rapel, kita sedang berbicara tentang hak. Bagi seseorang, pensiun bukan hanya tentang tidak bekerja lagi. Dengan memberikan pembayaran yang tepat waktu, rapat Desember ini adalah bagian dari upaya tersebut. Pembayaran pensiun lebih transparan. Banyak juga yang bertanya, apakah daftar ini hanya berlaku untuk Desember? Sebenarnya daftar ini khusus untuk penetapan. Namun pola dan kategorinya, jika Anda sudah berada dalam daftar penerima di bulan, ini kemungkinan besar. Tetapi jika Anda berada dalam daftar non-penerima, melainkan Anda sedang dalam. Ketika kita berbicara tentang penyelarasan data, padahal sebenarnya cukup sederhana bahwa semua informasi yang digunakan, misalnya tanggal pensiun, rekening yang digunakan, jika ada satu data, saya ada yang belum tepat, karena itu bisa menyebabkan. Ini mengapa penyelarasan data begitu penting? Sebagai informasi yang berguna, dalam pengalaman banyak pensiunan, namun tidak masuk daftar penerima. Setelah batas waktu pengolahan data, jika Anda memperoleh data pada akhir bulan, maka laporan Anda baru akan diproses untuk bulan berikutnya. Hanya soal waktu. Jadi jika Anda baru saja memperbarui data, jika Anda belum masuk daftar Desember, kemungkinan besar. Selain itu, kita juga perlu memahami bahwa setiap bulan, rapel hanya muncul. Karena itu jangan sampai Anda khawatir, justru itu berarti pembayaran berjalan normal. Namun ketika ada pengumuman resmi seperti ini, karena bisa jadi ada hak yang perlu Anda. Pemerintah terus mencoba, termasuk dalam hal ini adalah untuk memeriksa status mereka melalui layanan digital. Jika Anda bisa menggunakan aplikasi, namun bagi yang lebih nyaman, Taspen juga selalu membuka layanan konsultasi. Pastikan Anda tetap mendapatkan informasi yang akurat. Mengapa nama mereka berubah antara satu bulan dan bulan berikutnya? Lalu bulan berikutnya tidak ada rapel sama sekali. Ini adalah hal yang normal. Ketika ada perubahan nilai yang harus dibayarkan, maka wajar jika tidak ada rapel dan tidak ada daftar dalam banyak kasus, seperti penyesuaian gaji pokok atau penetapan kebijakan baru. Maka rapel akan muncul sebagai kompensasi pembayaran dan biasanya karena seringkali nilainya cukup signifikan dan memiliki kebutuhan yang cukup besar, ketika Anda mendengarkan penjelasan ini, atau mudah membuat orang bingung, ketika dijelaskan dengan bahasa, Anda sebut di sana berbuaish, dan tidak dari video ini. Dengan situasi sebenarnya, jika setelah menonton penjelasan ini, Anda bisa melakukan beberapa hal sederhana, memeriksa aplikasi resmi. Anda tidak hanya bergantung pada informasi dari luar, jawaban langsung dari sumber resminya, bahwa Anda tidak kehilangan hak apapun. Pada akhirnya, rapel adalah bagaimana sistem ini terus berjalan dengan baik, hak Anda setiap bulan tanpa hambatan. Dengan lebih tenang dan lebih nyaman, Desember ini adalah bagian dari upaya itu. Lebih tertata dan lebih bisa dipantau, karena pencairan tambahan ini bisa membantu. Jadi, karena Anda termasuk dalam daftar non-penerima, justru sekarang Anda punya arah untuk memeriksa data, berikutnya berjalan lebih lancar, informasi yang benar, bukan sekedar kabar simpang siur yang membuat gelisah, kita semua bisa melangkah ke akhir tahun. Pikiran lebih tenang, dan kesesana yang lebih